Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Industri kelas TIA dari kelompok 2. Kami akan melaksanakan tugas bela negara, yaitu tentang melestarikan budaya Indonesia. Ikuti perjalanan kami, check it out. Halo guys, sekarang kita sudah ada di tempatnya, yaitu Museum Brandenburg. Oke, ikuti terus, let's go. Arsitektur dan lokasi. Benteng ini punya bentuk yang khas, persegi dengan 4 bastion atau menara penjaga di setiap sudutnya dan dulu dikelilingi oleh parit pertahanan. Saat ini, struktur bangunannya sebagian besar masih terlihat jelas dan terawat. Jadi kita bisa membayangkan tuh bagaimana suasana dulu ketika bangunan ini digunakan sebagai benteng. Lalu lokasinya, museum ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 6, tak jauh dari Keraton Yogyakarta dan Gedung Agung. Jadi lokasinya strategis banget kalau kamu sedang wisata sejarah di kota Jogja. Dan ini peta untuk kita mengetahui lokasi yang ada di Museum Brandenburg. Dan sekarang kita menuju tempat Diorama 2 yang dimana di dalamnya terdapat peristiwa proklamasi dan agresi militer, palang merah, pembentukan game, peristiwa militer. Dan di sini kita juga memakai pakaian-pakaian batik untuk mencirikan bahwa kita sebagai pemuda Indonesia yang care dan peduli akan budaya. Untuk melestarikan budaya batik itu keren di lingkungan sekitar. Dan di sisi kami itu ada patung para pahlawan revolusi untuk mengenang jasa para pahlawan. Selamat datang di Diorama 2. Mari kita akan ajak kalian lihat lebih dalam. Di awal masuk kita disajikan dengan gambar Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Di sana terdapat naskah proklamasi juga. Dan di sampingnya ada Ibu Fatmawati yang sedang menjahit sangsaka merah putih. Dan selanjutnya bisa kita lihat bahwasanya dalam setiap ruangan itu terdiri dari berbagai peristiwa sejarah Indonesia yang digambarkan secara detail oleh para seniman. Dengan begitu detailnya, mereka bisa menggambarkan peristiwa pada saat itu sehingga bisa kita bayangkan bagaimana mencekamnya, bagaimana para pahlawan itu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Oke, selanjutnya ada koleksi uang-uang kuno yang dipakai pada saat pemerintahan Belanda dan pada saat VOC masuk, dan ada juga uang yang dipakai pada saat Indonesia pertama kali membuat uang tersebut. Untuk kalian yang belum tahu, biasanya di beberapa diorama itu ada yang namanya temperatur. Nah, temperatur itu digunakan untuk melihat kondisi, atau biasanya itu ada kondisi di mana diorama itu perlu diperbarui atau tidak. Lalu yang pertama, temperatur yang digunakan itu beda-beda setiap diorama. Setahu saya mulai dari berapa derajatnya itu ditentuin. Contohnya itu dari 27 sampai 28 derajat untuk diorama seperti di sini. 28 sampai 27. Sebenarnya itu untuk apa sih? Dan suhu itu digunakan untuk menjaga warna tentunya. Untuk menjaga lukisan tersebut supaya tetap awet dan tahan lama. Dan selanjutnya ada gambar peristiwa pada saat Palang Merah Indonesia membantu relawan-relawan veteran yang sedang berjuang di medan perang mengamankan orang-orang yang luka. Bisa kita rasakan bagaimana suasana gentingnya pada saat itu. Sekarang kita masuk ke diorama digital. Di sini kita disuguhkan dengan video perjuangan para pahlawan. Panglima Besar Jenderal Sudirman dan pasukan kembali masuk kota Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Oke guys, setelah itu kita masuk di diorama 3. Di sini kita masih sama, itu menggambarkan tentang perjuangan para pahlawan kita di Yogyakarta untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Belanda. Di sini kita lihat bahwa detail daripada gambar itu masih sama dengan di diorama 2.
Nah, namun ada yang beda di Diorama 3 ini. Ada peninggalan dari bekas TNI AU pada saat itu, yaitu peci yang digunakan oleh TNI AU dan pangkat-pangkatnya itu dikoleksikan di sini. Di bagian akhir ini ada foto asli dari kamera yang diambil, itu bisa dilihat di sana ada. Dan ini perundingan, terus nanti di sebelahnya itu ada pelantikan menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Oke, sampai di sini saja perjalanan kami di Museum Frederiksberg. Dan ini ada suatu kutipan dari Bung Karno. Oke guys, sekarang kita sudah selesai melaksanakan tour di Van den Burg. Sekarang kita lanjut merasakan kuliner khas Jogja. Check it out. Nah, kita sebagai pemuda yang ingin melestarikan budaya, kita itu harus mencintai masakan-masakan atau kuliner khas dari suatu daerah. Karena mengapa? Tidak menutup kemungkinan banyak sekali pemuda-pemuda yang mulai enggak menyukai makanan-makanan khas daerah. Ini kita sedang mencicipi makanan khas Jogja, yaitu gudeg. Oke guys, sekian yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.